Beberapa waktu ini, lem Aibon menjadi perbincangan di Kabupaten Lebong, yang mana fenomena ini sudah tidak terbendung lagi di kalangan anak-anak, remaja bahkan dewasa Kabupaten Lebong sebagai penghisap dari lem Aibon ini. Akibat fenomena ini, banyak pengguna lem Aibon ini yang digunakan secara menyimpang dengan dihisap tadi. Lem Aibon kerap digunakan orang ngelem untuk mendapat sensasi mabuk dan ngefly. Praktik ini umumnya digunakan para remaja sebagai alternatif mabuk yang murah meriah. Padahal, ngelem Aibon ini sendiri bisa menimbulkan sejumlah masalah. Upaya agar terlihat kuat, agar terlihat dewasa di mata teman-temannya, atau terlihat hebat seperti itu. Tapi tanpa mereka tahu, efek dari penggunaan lem Aibon yang berlebihan dapat merusak beberapa titik saraf atau merusak fungsi otak anak-anak tersebut, yang dimana bahayanya sendiri itu sangat merugikan diri remaja-remaja tersebut. Kami dari tim Lebong TV sudah turun di lapangan dan sudah banyak melaksanakan menghisap lem Aibon ini, mulai dari sore hari sampai di malam hari ketika penjagaan di sekolah sudah mulai tidak terlalu ketat. Ini menjadi salah satu momok buruk atau tugas bagi masyarakat, pemerintah, orang tua maupun dari pihak sekolah untuk menangani kasus tersebut. Kalau tidak, ini akan menjadi salah satu kasus yang akan sangat parah di kedepannya, yang mana anak-anak inilah yang akan menjadi penerus bangsa. Tapi dengan rusaknya penerus ini di waktu mereka remaja, bagaimana ketika mereka dewasa nanti? Untuk selanjutnya, saksikan terus investigasi Lebong TV dalam episode Lem Aibon dapat merusak remaja. Tak disadari oleh orang-orang yang menyalahgunakannya, bahaya lem Aibon untuk kesehatan ini bisa berakibat fatal. Menghirup Aibon bisa mengakibatkan pusing, halusinasi, hingga hilangnya kesadaran. Kondisi lainnya bisa mengakibatkan mual, muntah, iritasi, gangguan jantung, dan dapat merusak janin bahkan kematian. Jika dihirup dalam jangka panjang, zat dalam lem Aibon ini bisa mengakibatkan gangguan yang lebih serius, seperti gangguan pendengaran, kulit kering, gagal pernapasan, kerusakan otak, aritmia, dan kerusakan organ dalam tubuh. Saat lem dihirup dalam-dalam, cara ini bisa memberi penurunan kesadaran seperti mabuk. Zat lysergic acetyldiethylamide atau LSD dalam lem merupakan penyebab dibalik efek ini. Stimulasi berlebihan ini menyebabkan perubahan dalam pikiran, perhatian, persepsi, bahkan emosi. Perubahan akibat ngelem ini muncul sebagai halusinasi, sensasi tampak nyata tetapi diciptakan oleh pikiran. Persepsi dapat melibatkan satu atau dua lebih dari panca indera. Ini juga dapat menyebabkan percampuran indera yang dikenal sebagai sinestesia. Nah, Saudara Lebong TV, sekarang saya sudah berada bersama salah satu narasumber kita, yang dimana Bapak ini merupakan salah satu warga sekitar, dimana lingkungannya atau salah satu tempat menjadi tempat favorit bagi anak-anak melakukan aksi yaitu penghisapan Aibon ini. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Amirian. Dengan Amerika. Ya. Boleh melihat kamera Pak? Nah, untuk di lingkungan ini memang salah satu favorit ya Pak, menjadi tempat spot anak-anak melakukan aksinya lem Aibon gitu ya Pak? Iya, kalau saya lihat ini sebenarnya di lokasi kita ini sepertinya anak-anak ini itulah salah satunya favorit di lingkungan ini, tempat anak-anak untuk menghisap Aibon. Ya. Nah, jadi kami minta tolong kepada yaitu pihak keamanan ataupun kepolisian, Satpol PP, dan langsung
mungkin dari pemerintah daerah, kalau memang benar-benar, tolong jangan sampai generasi kita, generasi penerus ini rusak dari lem Aibon ini. Gitu aja. Jadi memang benar ya Pak, kalau di wilayah sini katanya sampai ratusan, bahkan banyak anak-anak sampai warga sini juga bahkan nggak bisa terkontrol gitu ya. Iya, benar. Ya, sampai anak di lokasi kita ini ya tidak bisa terkontrol lagi, baik dari anak-anak ini sudah pintar dan bisa melihat waktunya ya. Pola-pola waktu. Iya, pola waktunya gimana? Atau misalnya waktu maghrib. Menyampaikan kepada pihak yang terutama dari pihak kepolisian, Satpol PP, sampai kepada pemerintah daerah, memang kalau penegakan anak. iya, memang sebenarnya upaya kepala desa, kepala ini masyarakat di sekitar kita ini sudah upaya untuk mencegah dari anak-anak mengisap dari lem Aibon ini. Tapi ada tidak terkontrol waktunya ya. Jadi masyarakat itu kan memang waktu dia untuk mencegahkan anak-anak itu ada. Sewaktu dia tidak bisa mengontroli anak-anak ini, waktu itulah anak-anak ini masuk. Itu kan. Jadi anak-anak ini sendiri pintar mencari-cari waktu, ya, mana lagi tidak ada dilihat atau dijaga, mereka melakukan aksi. Iya, benar Pak. Jadi kalau sejauh ini Pak, tanggapan Bapak dari dampak dari mereka melakukan pengisapan Aibon ini, dampak negatifnya seperti apa ke masyarakat atau ke anak-anak itu sendiri Pak? Kalau dampak pengisap umur 12 tahun, 13 tahun ke atas sampai katakanlah 15. Generasi kita akan rusak, itu dampaknya Pak. Itu lem Aibon itu kan merusak. Ya. Itu dampak ke depannya begitu Pak. Dan anak-anak. Karena fungsi dari lem itu kan sebagai perekat sebenarnya. Iya. Bukan sebagai, untuk diisap kan, begitu. Fungsi yang digunakan juga itu berbeda. Dari apa yang terima kasih untuk Bapak sudah menyampaikan beberapa tanggapannya di lingkungan sekitar sini yang salah penyalahgunaan Aibon ini tadi. Sanak Lebong TV, seperti itulah wawancara kita dengan lem Aibon ini, sehingga mengakibatkan degradasi moral dan menjadi sumber dari tindakan-tindakan brutal dari anak-anak. Dan juga dari pihak sekolah untuk mengawasi anak-anak ini, yang dimana perda sudah ada, tinggal penegakan ini lagi, yang apakah ini akan ditegakkan atau tidak. Saksikan terus investigasi Lebong TV dalam episode Lem Aibon akan merusak generasi penerus bangsa. Inilah kenakalan penggunaan Aibon di Kabupaten Lebong. Kita mulai menelusuri peredaran lem Aibon ini di mana saja.
Ini yang harus benar-benar kita fokus dalam penindakan. Jadi kita tidak memberi toleransi untuk penindakan peredaran aibonnya. Jadi sehingga anak-anak kita itu susah untuk menyentuh aibon nantinya. Ini sudah kami fokus, dan beberapa waktu yang lalu kita sudah rapat bahwasannya kenakalan remaja untuk penggunaan aibon itu memang kita fokus bagaimana penindakan peredaran. Ya, kemarin dan kita bertemu di sana termasuk membahas masalah kenakalan remaja, di mana di situ adalah salah satunya penggunaan aibon. Oleh karena itu beberapa poin penting yang kami dapatkan di sana bahwa kami segera melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat, lewat pemerintah desa, lewat perangkat agama, dan juga kami akan mensosialisasikan kepada pihak sekolah. Kemudian untuk menghindari daripada pertimbangannya aibon, dan pemerintah Telebong juga akan mengirim surat kepada sekolah. Bagi peluang-peluang siswa berbuat yang tidak benar itu bisa kita atasi, bisa kita kurangi. Harapan saya kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada kita semua, mari kita sama-sama awasi tentang penyalahgunaan penggunaan aibon. Sehingga generasi kita, generasi terus adalah generasi yang sehat, yang terbebas daripada hal-hal yang tidak baik. Disampaikan oleh Pak Bupati tadi memang untuk menyelesaikan permasalahan dengan adanya maraknya peredaran lem aibon ini, mungkin dari kami di dinas sosial penyebaran atau penggunaan lem aibon di Kabupaten Lebong ini ke depan semakin berkurang, paling tidak. Nah Pak, terkait masalah aibon Pak, dampaknya kalau dari segi kesehatan sendiri itu seperti apa Pak? Bisa tolong jelasin Pak? Iya, secara kesehatan memang kalau aibon akan berpengaruh dengan yang jelas tingkat pikiran dari anak-anak itu sendiri, apalagi dengan aibon ini pengaruh apalagi untuk pemenuhan ketagihannya, untuk kebutuhan dari aditifnya seperti ketagihannya. Jadi kalau upaya nanti Pak, kalau anak-anak ini sudah adiktif ini dengan ini, kira-kira seperti apa penanggulangan? Ya, yang jelas kan dukungan dari keluarga juga untuk pendampingan anak ini, kemudian mungkin ada akar masalah, mungkin ada permasalahan keluarga itu segera diselesaikan. Mencoba menggunakan sesaat ini karena pengaruhnya sangat besar sekali. Coba isi dengan hal-hal yang positif, karena saya yakin warga Lebong ini atau anak-anak kita ini mempunyai kemampuan yang lebih untuk masa depan. Tulisan Lebong TV, Kabid Kesmas dari Dinas Kesehatan Lebong, yaitu dengan Ibu Emi. Bu, jadi kita dari tim Lebong TV sudah melaksanakan penelusuran terkait dengan dampak negatif dari lem aibon sendiri bila disalahgunakan oleh anak-anak atau remaja. Nah, Ibu selaku dari kesehatan ini kira-kira bisa dijabarkan atau disosialisasikan kepada anak-anak dampak negatif dari penyalahgunaan lem aibon sendiri seperti apa? Terima kasih kepada Bapak dari Lebong TV, bahwasannya kami dari kesehatan karena dampak dari pemakaian lem aibon oleh siswa atau murid-murid terutama yang remaja dari SD sampai SMP itu memang sudah banyak di masyarakat, dan dari penggunaan akibat penggunaan lem aibon ini berdampak buruk terhadap kesehatan,
yang mana dia bisa merusak jaringan saraf, bisa menghilangkan konsentrasi belajar, berhalusinasi. Dan terkait dengan permasalahan atau dampak dari penggunaan lem Aibon terhadap kesehatan, bahwasannya pihak Dinas Kesehatan itu melalui Puskesmas memberikan peningkatan pengetahuan kepada siswa melalui KS di sekolah-sekolah untuk memberikan penjelasan atau menjabarkan tentang dampak negatif dari penggunaan lem Aibon tersebut. Dengan adanya pengetahuan siswa sekolah peran dari Dinas Kesehatan mengubah perilaku masyarakat siswa melalui sekolah-sekolah, pendekatan dengan guru agar siswa tidak menggunakan ini dengan menjabarkan dampak negatif dari penggunaan lem Aibon tersebut. Ini Bu, melihat dampaknya tadi kan dari sekian macam, juga fenomena anak-anak ini dari kan ada dampak negatif, salah satunya ketika penyalahgunaan ini nanti ada seperti kayak mabuk gitu tuh. Nah, Ibu pernah nggak melihat atau menyaksikan itu anak-anak dari efek dia mabuk ini terjadi di lingkungan atau ketika Ibu lewat melihat gitu? Pasar pagi-pagi jam 6 kok ada yang kayak teler-teler, yang sempoyongan. Nah, pas itu dia jatuh ke dalam siring, kok tidak merasakan sakit, saya kira dia buta. Artinya ini sangat parah, dia sudah tidak merasakan sakit lagi ketika terjatuh ke aspal. Dia sudah bisa dikatakan kehilangan kesadaran motorik, itu dia tidak merasakan nyeri atau sakit lagi, seperti itu dampak buruknya. Ini untuk yang sudah konsumsinya lama dan parah. Kalau misalkan seperti ada beberapa anak-anak nih yang mau ibarat kata ini bertobat nih atau nggak mau lagi menggunakan, nah solusinya kira-kira yang bagus nih seperti apa Bu kira-kira? Solusinya pengawasan atau pendekatan kepada anak, bahwasanya tidak mudah untuk menghilangkan apabila dia sudah candu. Itu pendekatan kepada orang tuanya untuk pengawasan lebih ketat. Nah, kalau untuk tindakan pencegahan yang seperti tadi kita berikan mungkin pengetahuan atau tindakan agama, awasi keluarnya kemana anak bermain, batasi waktu anak-anak untuk keluar. Kemudian kalau yang sudah candu itu mungkin memerlukan terapi Pak, karena untuk menghilangkan kecanduan itu perlu terapi khusus karena dia sudah candu, jadi perlu mungkin konseling dengan dokter atau ke psikiater untuk menghilangkan candu tersebut. Oke, terakhir harapan Ibu atau tanggapan Ibu lah kepada generasi muda atau remaja di Kabupaten Lembong terkait fenomena hal tersebut. Harapan saya kepada generasi muda sebagai penerus pembangunan, bahwasannya isilah waktu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan hal hanya untuk ini kita baca-baca untuk ini bisa kita dapatkan dengan mudah informasi mengenai dampak buruk penggunaan lem Aibon terhadap kesehatan. Jadi kemajuan teknologi untuk hal-hal yang berguna, isi waktu dengan belajar dan banyak membaca. Mungkin ada peningkatan pengetahuan, mereka akan menyadari dan menghindari dampak buruk dari penggunaan lem Aibon ini. Dan harapan saya kepada masyarakat tentang penggunaan lem Aibon ini, karena untuk pengawasan atas program sektor baik itu dari orang tua, masyarakat, guru di semua lingkungan. Jadi saya rasa itu. Oke, Channel Bung TV, seperti itulah. Terima kasih kepada Ibu Emi atas tanggapan, masukan, serta saran juga terkait dengan penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan remaja, khususnya di Kabupaten Tegal Lembong ini. Jadi, tarik kesimpulan, perlu peran masyarakat, baik dari masyarakat sendiri, orang tua,
guru serta lingkungan tadi terkait mensosialisasikan dampak negatif dari fenomena ini. Ya, sama-sama mengawasi. Ya. Oke, sekian Channel Lebong TV, saksikan investigasi selanjutnya dalam tema iPhone berkualitas. Nah, Lebong TV, kembali lagi dalam investigasi Lebong TV kali ini. Kita sudah bersama dengan Ketua BMA Kabupaten. Selaku Ketua BMA, nah di sini saya akan membahas dan mempertanyakan terkait regulasi atau perda, apakah memang sudah ada ataukah memang sudah berjalan dan tanggapannya yang ada di kalangan remaja di Kabupaten Lebong ini. Seperti apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami pulau Matias dari DKP dan Tay Ijaz Mimo dan Obinada Unipos bahwa pada saatnya marah soal iPhone, persoalan sesuatu persoalan iPhone-nya biomnya miris kamu pribadi. Nah, kalau itu bicara masalah regulasi, yo biada perda, tinggal yo pihak terkait untuk selalu menertibkan yo, tidak perlu ade waktu rutinitas untuk razia. Nah, kemudian maga kuahai do main titi ujian sendiri. Maro sama-sama itu mamas amun memang jam waktu belajar, waktu sekolah si jelas nih kagak. Ada anak kutai minimal itu menekan tingkat peredaran atau penggunaan lem iPhone. Mudah-mudahan kalau memang panu itu kemudian sama-sama pulau itu melakukan sosialisasi sakui pulau habis. Kalau terkait dengan Ketua BMA, Pak, salah satu solusi kira-kira yang bisa Bapak berikan selaku Ketua BMA pada generasi muda ini agar tidak terkait atau terikat atau serta aktif gitu dengan perilaku iPhone ini, Pak. Kira-kira seperti apakah membuat kegiatan, apakah belajar tentang sejarahnya lebih dalam, seperti apa? Silakan. Ya, saya berulang kali saya sampaikan di mana pertemuan terkait soal ini saya sudah menyampaikan bahwa peran BMA di sini jelas, artinya ada kolaborasi. Mari sama-sama kita membuat kegiatan yang positif. Kita punya seni tari, kita punya seni pencaksilat, kita punya seni tarik suara, ya. Melakukan kegiatan yang tidak jelas menjadi terarah seperti itu. Insya Allah kalau memang ini nanti berjalan, mudah-mudahan hal-hal yang sifat. Nah, terakhir, harapan Bapak kepada generasi muda Kabupaten Lebong agar lebih peduli dengan adat istiadat budaya Kabupaten Lebong ini seperti apa? Silakan. Ya, saya kembali menyampaikan kepada seluruh anak kita yang ada di Tanah Lebong ini, mari dengan momentum ini kembali kita angkat harkat dan martabat adat seni dan budaya anak Sukurjang, khususnya di Tanah Kabupaten Lebong ini. Kita bisa menuju masyarakat yang bahagia sejahtera. Demikian.
Nah, sahabat Lebong TV, seperti itulah hasil wawancara kita dengan Ketua BEMA Kabupaten Lebong. Semoga masyarakat yang mendengar dan melihat video ini bisa memberikan sosialisasi kepada anak-anak mereka atau orang di sekitar atau masyarakat sekitar yang masih terikat dengan fenomena Aibon ini. Nah, sahabat Lebong TV, sekian investigasi Lebong TV kali ini dalam episode Lem Aibon dapat merusak generasi muda. Lebong TV, TV bersama. Lebong TV, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Muklas selaku Ketua MUI Kabupaten Lebong. Nah, kali ini kita akan mewawancarai langsung terkait fenomena lem Aibon yang marak di Kabupaten Lebong di kalangan remaja ini. Assalamualaikum Pak. Nah, kita mau bertanya Pak terkait dengan fenomena lem Aibon di Kabupaten Lebong yang marak di kalangan remaja. Nah, kita boleh minta kritikan, saran atau pendapat Bapak bahkan solusi kira-kira gimana penyebaran lem Aibon ini atau anak-anak yang mengincar ini tidak dengan fenomena adanya peredaran lem Aibon yang sudah tidak terbendung lagi, maka saya selaku Ketua Kabupaten Lebong mungkin sangat prihatin dengan keadaan ini, dan saya berharap sebetulnya peredarannya tidak mendorong pemerintah daerah untuk segera mencari turunannya sehingga bisa ada tindak pengawasan lebih eksklusif, lebih kontinu, kemudian lebih sering diadakan. Karena hal ini sudah menjadi masyarakat Lebong, terutama anak kita mungkin akan rusak dengan penggunaan bagian dari narkoba atau sejenisnya. Oleh karena itu, saran saya sekali lagi untuk pemerintah Lebong kemudian dengan juga yang sudah ada segera mencari turunan, kemudian bisa kita laksanakan untuk pencegahannya maupun penindakannya, kemudian diawasi terus secara kontinu sehingga anak-anak kita terselamat dari hal-hal yang semacam ini, sehingga generasi Lebong ke depan menjadi generasi yang unggul, berakhlak mulia, sehingga bisa menciptakan visi misi ke depan, terutama visi misi Kabupaten Lebong, visi misi Kabupaten Lebong menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong. Ini Pak, ada yang menarik juga. Kalau kita melihat di beberapa tahun ke belakang, fenomena Aibon ini memang kemungkinan ada beberapa anak-anak, termasuk di zaman saya juga dulu, kita lebih sering melaksanakan pengajian di masjid ketika sore. Jadi kegiatan kita tuh terarah, pulang sekolah kita istirahat, bangun kita langsung ke masjid. Kenapa gerakan seperti itu ataukah di desa-desa itu seperti apa? Baik, selaku ketua itu memang saya sangat mengharapkan suasana Islam itu bisa dihidupkan kembali. Kemudian remaja masjid, kemudian semacam organisasi pemuda yang sifatnya bisa membangun, bisa menunjukkan tingkat-tingkat akhlak yang baik, maka perlu dihidupkan kembali. Karena ini adalah semua pihak ikut bertanggung jawab, MUI, pemerintah kabupaten, BMA, kemudian seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, terutama saya tekankan kepada orang tua khususnya. Orang tua ini tonggak utama untuk
artinya waktu maghrib harus. Kemudian dari di kelas pendidikan juga sudah menjadwalkan bahwa harus wajib belajar dan di bawah usia 9. Orang tua itulah yang menjadi tonggak utama untuk menjadi pengawas, kemudian memberi nasihat, berlindung kepada anak-anak supaya tidak terjerumus dalam hal yang masyarakat tadi memang tonggak utama itu dari perhatian atau lebih ke seperti orang tua yang sebagai pertama kali sebagai pendidik dari anak ini nanti agar tidak mengarah ke hal-hal yang negatif seperti iPhone, mungkin juga ada mungkin ke yang lebih negatif bagi penyalahgunaan narkoba. Nah, kita harap untuk seluruh lini agar lebih peduli dengan fenomena ini, Pak ya. Oke, terima kasih pada Pak Muklas atas wawancaranya dan waktunya. Salam Lebong TV, seperti itulah wawancara saya dengan Pak Muklas selaku Ketua MUI Kabupaten Lebong. Sekian investigasi kali ini, saksikan terus investigasi Lebong TV dalam episode Lem Aibon 8 Nusa.